Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Heri Sifari, nomor absen 14 dari kelas 10-4. Di sini saya akan membuat resensi buku yang berjudul 20 Kisah Teladan yang dikarang oleh Wahyuha, Joko S, dan Agus K. Diterbitkan oleh tim Gema Insani, serta cetakan pertamanya diterbitkan pada September 2008. Sebelum saya mulai menilai kelebihan dan kekurangan buku ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa isi dari buku ini. Buku ini bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga ia dewasa dan berdakwah menghadapi kaum kafir Quraisy. Lantas, apa yang bisa kita pelajari dari buku ini? Sebenarnya ada sangat banyak. Namun, ada satu yang membuat saya tertarik, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diincar oleh para kaum kafir Quraisy serta ular yang telah diperintah oleh iblis untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kala itu, rumah Nabi Muhammad SAW telah dikepung oleh kaum kafir Quraisy dan ular. Namun ajaibnya, tiba-tiba kaum kafir Quraisy dan ular tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Lantas mereka pun langsung tertidur. Setelah itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung membawa Nabi Muhammad untuk kabur keluar dari Mekah dan pergi ke Gua Sur. Namun, ketika sampai di Gua Sur, ternyata sudah ada bangsa ular yang telah menunggu mereka di sana. Kala itu, Nabi Muhammad sedang tertidur di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lantas, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berjaga-jaga dan bersiap. Ia menutup semua lubang ular yang dengan menggunakan bajunya. Namun, masih ada satu yang tidak tertutup. Akhirnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggunakan tumitnya untuk menutup lubang tersebut. Alhasil, tumitnya pun tergigit oleh ular dan ia merasa sangat kesakitan. Ketika air mata dari Abu Bakar radhiyallahu anhu menetes ke Nabi Muhammad SAW yang sedang tertidur di pangkuannya, Nabi Muhammad pun langsung terbangun dan seketika menyembuhkan luka dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disinilah yang menjadi poin pentingnya menurut saya, di mana Nabi Muhammad tahu kalau dia sedang diincar oleh bangsa ular dan bangsa Quraisy. Namun, ia mempercayakan hidupnya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, lantas ia tertidur di pangkuan Abu Bakar. Tidak hanya itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan amanah atau dapat dipercaya. Ia melaksanakan tugasnya melindungi Nabi Muhammad SAW karena sudah dipercayakan hidupnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ia pun melindunginya dengan sekuat tenaga, tidak peduli kalau ia akan terluka ataupun ia akan kehilangan nyawanya. Disinilah yang membuat saya sangat terkesan dengan kesetiaan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ia pantas disebut sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia. Lalu kelebihan dari buku ini tidak hanya berisikan tulisan, namun dia berisikan gambar yang berwarna. Jadi, jika anak-anak ingin membaca buku ini, mereka tidak akan bosan dengan hanya melihat tulisan saja, atau mereka tidak mengerti hanya dengan melihat gambar saja. Saya merasa itu sangat bagus. Untuk kekurangannya, saya tidak melihat kekurangan dari buku ini. Buku ini saya rasa sangat-sangat cocok untuk dibaca anak-anak di bawah umur, begitupun di atas umur. Jadi, untuk Bapak Ibu sekalian atau kakak, adik, silahkan jika ingin membaca buku ini, silahkan dibaca. Ini akan sangat bermanfaat karena banyak makna nilai-nilai Islam yang bisa diambil dan dipelajari dari sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.